Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nisa Fitri, NIM 5013-12456, akan membahas mengenai diskusi 9 tentang sistem pendidikan di negara-negara maju. Masalah pendidikan negara maju dan relevansinya di tempat saya mengajar yaitu MI Hifzul Quran. Kajian ilmiah dalam materi pengayaan sesi 9.1 secara tegas mengidentifikasi masalah sentral di negara-negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development sebagai ketidaksetaraan pendidikan atau yang dikenal dengan educational inequality. Fenomena ini muncul karena sulitnya merekonsiliasi tujuan keunggulan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan secara simultan. Akar masalahnya yaitu terletak pada pengaruh besar status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi akademik anak yang pada akhirnya memperdalam kesenjangan kelas dan menghambat mobilitas sosial. Relevansi dengan lingkungan sekolah yaitu MI Hifzul Quran, masalah fundamental ini sangat dirasakan di lingkungan sekolah saya bekerja. Meskipun konteks geografis dan sistemnya berbeda, hukum universal tentang pengaruh modal sosial dan ekonomi terhadap capaian pendidikan tetap berlaku. Berikut ada dua aspek. Yang pertama, isu pokok. Persamaannya yaitu ketidaksetaraan akses dan hasil. Kesenjangan prestasi siswa yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosioekonomi orang tua, siswa dengan dukungan finansial dan lingkungan belajar yang lebih baik cenderung memiliki hasil akademik yang lebih unggul. Artikel 9.1 secara spesifik menyebut ketidaksetaraan di sekolah dasar sebagai salah satu topik kebijakan OECD yang sangat relevan dengan level MI. Perbedaannya yaitu sifat masalah khusus. Di OECD, masalah juga mencakup kebijakan kompleks terkait keberagaman migran, reformasi dukungan mahasiswa universitas, dan perlindungan perempuan di pasar tenaga kerja. Di MI Hifzul Quran, ketidaksetaraan mungkin lebih terfokus pada disparitas infrastruktur dasar madrasah, kualitas fasilitas penunjang, dan kesenjangan dalam penguasaan materi keagamaan, misalnya hafalan Al-Quran yang dipengaruhi oleh kesiapan dan dukungan keluarga di rumah. Kemudian, aspek akar masalah. Pada persamaannya, pengaruh latar belakang keluarga. Keberhasilan anak sangat dipengaruhi oleh generasi orang tua. Di MI, ini terlihat jelas pada dukungan literasi, ketersediaan waktu orang tua untuk mendampingi belajar, serta orientasi karir yang ditanamkan. Kemudian untuk perbedaannya, fokus kebijakan. Solusi OECD yang bersifat makro dan melibatkan reformasi legislasi yang sangat luas. Di Indonesia, khususnya madrasah, kebijakan mitigasi ketidaksetaraan seringkali terfokus pada skema bantuan operasional yang lebih terpusat dan upaya peningkatan kualifikasi guru di bawah payung Kementerian Agama. Beberapa cara negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, dukungan finansial komprehensif. Beberapa negara seperti Jepang dan negara-negara Eropa mengimplementasikan program nyata seperti pendidikan menengah atas gratis, dukungan untuk biaya taman kanak-kanak, dan beasiswa untuk pendidikan tinggi. Ini merupakan bentuk intervensi negara untuk memutus mata rantai pengaruh kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua, revisi kebijakan holistik. Adanya upaya untuk menemukan solusi yang menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan dinamis dalam mobilitas sosial. Keseimbangan keunggulan dan kesetaraan. Meskipun sulit, sistem pendidikan dituntut untuk mencapai keunggulan dan kesetaraan secara serentak. Kemudian fokus pada kelompok yang rentan, memberikan perhatian yang kuat kepada siswa yang kurang beruntung secara sosial dan mempersiapkan berbagai jalur karir agar mereka dapat mengembangkan kemampuan secara maksimal. Keterkaitan artikel dengan BMP MPDR 5302, terutama pada modul 7, keterkaitan antara isi artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 yang mana berjudul Recent Trends in Measure to Correct Educational Inequalities in
OECD countries dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, khususnya yang membahas sistem pendidikan di negara-negara maju OECD non-Asia bersifat substansial dan fungsional. Artikel tersebut berfungsi sebagai studi kasus empiris kontemporer yang secara langsung mengilustrasikan bagaimana problematika dan upaya reformasi kebijakan yang menjadi objek utama kajian komparatif dalam modul tersebut. Yang pertama, keterkaitan pada dimensi problematika pendidikan. Modul 7 dalam studi komparatif pendidikan dasar pada umumnya bertujuan untuk mengkaji sistem pendidikan dengan mengidentifikasi problematika dan faktor-faktor latar belakang seperti sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang mempengaruhinya. Artikel 9.1 menyajikan problematika utama, yaitu isu sentral yang diangkat dalam artikel adalah ketidaksetaraan pendidikan yang diakibatkan oleh pengaruh besar status sosial ekonomi orang tua terhadap capaian akademik anak. Relevansi dengan OECD non-Asia. Banyak negara OECD non-Asia seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara memiliki struktur pendidikan dasar dan menengah yang historis, seringkali dikritik karena cenderung memperkuat stratifikasi sosial, misalnya pemisahan jalur pendidikan di usia dini. Artikel ini menyoroti bagaimana sistem tersebut saat ini sedang bergulat dengan isu kesenjangan kelas, dan bagaimana mereka berupaya mendemokratisasikan sistem tersebut. Dengan demikian, artikel ini memberikan contoh nyata dari persoalan kritis yang sedang dihadapi oleh subjek studi modul 7. Kedua, keterkaitan pada dimensi kebijakan pengelolaan pendidikan sekolah. Modul 7 tidak hanya membahas struktur, jenjang, dan sistem, tetapi juga kebijakan pengelolaan pendidikan yang diterapkan. Yang pertama, fokus pada kebijakan. Artikel 9.1 secara eksplisit mengidentifikasi 5 topik kebijakan utama yang dihadapi negara OECD dalam mengatasi ketidaksetaraan. Kategori-kategori ini secara langsung merepresentasikan upaya reformasi dalam pengelolaan pendidikan sekolah di negara-negara tersebut. Yang pertama, ketidaksetaraan di sekolah dasar. Ini merujuk pada upaya intervensi dalam pengelolaan di jenjang pendidikan dasar yang menjadi fokus utama BMP MPDR 5302 untuk menjamin titik awal yang setara bagi semua siswa. Kedua, reformasi program dukungan untuk siswa. Kebijakan ini mencakup pemberian dukungan finansial, misalnya subsidi pendidikan, yang merupakan alat pengelolaan fiskal pendidikan oleh pemerintah untuk mengurangi hambatan ekonomi bagi akses dan partisipasi siswa. Legislasi mengenai ketidaksetaraan. Upaya membuat payung hukum dan kebijakan afirmasi untuk mengatasi ketidaksetaraan merupakan aspek esensial dari pengelolaan makro dan tata kelola pendidikan di negara-negara maju. Kemudian isu keunggulan dengan kesetaraan. Perdebatan utama di banyak sistem OECD adalah bagaimana mencapai keunggulan tanpa mengorbankan kesetaraan. Artikel ini menyajikan respons kebijakan yang diambil negara-negara tersebut dalam upaya menyeimbangkan dua tujuan yang sering bertentangan ini, yang merupakan salah satu tema komparatif paling penting dalam studi komparatif pendidikan. Singkatnya, modul 7 memberikan kerangka teoritis untuk membandingkan sistem, sementara artikel 9.1 memberikan data empiris dan tren kebijakan terbaru yang sedang diimplementasikan di negara-negara maju, sehingga memperkaya analisis komparatif mengenai bagaimana negara-negara tersebut mengelola sistem, jenjang, dan struktur persekolahan mereka untuk mencapai keadilan sosial dalam pendidikan. Topik selanjutnya mengenai artikel materi pengayaan sesi 9.2 tentang sistem pendidikan dan kurikulum Jepang dalam skor PISA. Sistem pendidikan di Jepang, khususnya yang termuat dalam materi pengayaan sesi 9.2, dikenal karena komitmennya terhadap kesempatan yang setara dalam pendidikan sejak Perang Dunia II. Implementasi kurikulum atau course of study. Kurikulum nasional Jepang disebut course of study. Karakteristik implementasinya yang pertama, standar minimum nasional.
Course of Study ditetapkan sebagai standar minimum bagi semua sekolah guna menjamin tingkat pendidikan yang seragam di jenjang wajib belajar SD dan SMP di seluruh Jepang tanpa memandang lokasi. Kemudian desentralisasi dan fleksibilitas. Walaupun memiliki standar pusat yang kuat, Jepang juga bergerak menuju desentralisasi. Revisi kurikulum memungkinkan sekolah untuk menciptakan kurikulum unik mereka sendiri dengan menambahkan konten tambahan di luar standar minimum. Hal ini memberikan ruang bagi orisinalitas dan kreativitas sekolah dan juga guru. Yang ketiga, fokus kompetensi inti. Kurikulum Jepang menargetkan penanaman, yaitu semangat untuk hidup, yang dianalisis memiliki kesamaan dengan konsep kompetensi kunci yang diukur oleh OECD atau PISA. Keterkaitan dengan capaian PISA yang tinggi, capaian Jepang yang berhasil menduduki peringkat teratas PISA memiliki korelasi langsung dengan reformasi kurikulum. Yang pertama, respons kebijakan terhadap PISA, yaitu revisi Course of Study tahun 2008 sampai 2009 dilakukan sebagai respon langsung terhadap penurunan peringkat PISA Jepang sebelumnya. Ini menunjukkan PISA memiliki pengaruh besar terhadap arah pendidikan Jepang. Yang kedua, transisi dari pengetahuan ke aplikasi. Pemerintah Jepang menemukan masalah bahwa meskipun banyak siswa telah menguasai pengetahuan dasar dan fundamental, mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam situasi kehidupan nyata dan menjawab pertanyaan terbuka jenis keterampilan yang diukur oleh PISA. Yang ketiga, penekanan kompetensi kunci. Oleh karena itu, kurikulum direvisi untuk secara eksplisit menanamkan kompetensi kunci dan keterampilan yang diperlukan untuk berkompetensi di komunitas internasional, dengan menekankan pada kemampuan berpikir mandiri, memecahkan masalah, dan berinteraksi. Sekian pemaparan hasil diskusi 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.